ayahnya itu seperti wajahnya anak-anak, tapi lebih banyak nurut dia. Saya tekankan kepada dia, kamu itu anak barep. Saya pengen nangis kalau bilang, kamu itu anak barep. Kamu harus bisa menjadi contoh adik-adikmu. Selalu saya tekankan. Dia bilang pengen mondok, dan saya juga senang kan ada anak mau mondok. Nanti dulu saya bilang kelas 1 dulu di sini, kelas 1 SMP di sini. Kemudian sesudah kelas 1 SMP dia sudah bujuk saja pokoknya minta mondok. Bahkan sudah saya izini mondok. Terus ketika mau berangkat, dia itu bonceng Mas Misananya, sepeda motor jatuh, kakinya luka, kena knalpot. Sudah saya periksakan ya ke puskesmas gitu saja. Itu dilarang jangan sekarang, besok saja kalau sudah sembuh. Nggak mau. Enggak Bu, saya malu. Saya sudah pamit-pamit sama Kiai Fauzan. Kiai Fauzan itu juga gurunya ngaji. Saya sudah pamit sama Mbah Ngaspani, juga gurunya ngaji. Saya malu Bu, saya sudah disangoni apa kok. Jadi ya berangkatlah dengan kaki yang borokan itu. Padahal ya masih kecil, masih kelas 1 SMP, sebenarnya saya tidak tega. Enggak pernah mbok-mboken dia itu. Dia itu kalau mau pulang, kan saya ada anak di pondok mau pulang, terus saya masak yang enak-enak gitu toh. Untuk dia, maksud saya, mumpung dia pulang, saya masakan ini. Dia nggak mau makan di rumah kok. Aku sambil dorongan saja Bu, di pondok. Dengan temannya akrab itu dulu namanya Muhaji. Pada waktu dia ikut tes masuk UGM itu ya, itu kan dulu pengumumannya di koran itu. Waktu itu saya sedang di Solo, sedang ada hall Mbah Buyutnya Solo itu. Saya lihat kok ada namanya Yahya. Terus setelah pulang saya bilang kok nggak ada namamu ya. Kalau kamu nggak lolos gimana ya? Apa di UII? Enggak Bu, UII swasta mahal. Adik saya banyak. Dia bilang begitu. Kalau nggak lolos gimana? Kalau nggak lolos ya mondok ngaji. Dia bilang begitu. Terus ternyata setelah dicari, ibu nyari namanya Yahya ya? Iya nggak ada. Wah ada gini, mana? Ya ini, YT Stakuf. Ya bahagia toh aja, seneng, alhamdulillah. Dan Mas Yahya itu tirakat. Waktu di pondok itu juga tirakat sekali. Pernah pulang itu masih SMA, bukan barangkali ya, apa tuh sudah kuliah, masih SMA kayaknya. Di sana juga di SMA 1, di SMA 1 dulu di sana itu. Pulang itu sambil saya sedang makan, nggak tahu kalau dia pulang sedang makan siang. Enggak, dia belum. Ya menjelang makan siang, abahnya masih di kantor. Dulu kan abahnya wakil ketua DPRD sini juga. Terus sambil gemetaran, Bu, saya lapar Bu, saya lapar. Ya kan ya makan, kok pulang kenapa? Saya tak makan dulu Bu, lapar. Ternyata itu ceritanya kirimannya itu terlambat 18 hari. Padahal itu biasa sudah saya titipkan bis, ini ada titipan, nah biasa saya kirim juga lewat itu bis pahala namanya. Loh kok bisa? Saya sejak kemarin belum makan. Saya kemarin pagi, saya makan terakhir itu kemarin pagi makan intip. Kan dulu ngeliwat sendiri, terus lauknya itu beli botok itu. Botok itu Rp5.000, ya cuma kelapa tok itu nggak ada apa-apanya. Kelapa saja mungkin kelapa ampas, uang Rp5.000. Saya
makan terakhir kemarin pagi. Lah terus kamu kok bisa pulang? Utang temennya untuk ongkos pulang ini. Terus habis makan duduk di ruang tamu di situ main sama adiknya yang masih kecil, yang adiknya yang Gus Hanis yang sekarang wakil bupati itu. Abahnya datang dari kantor, lihat Mas Yahya itu langsung marah. Mondok mulai wae. Kon ngaji mulai wae. Kosek, ojo dugose. Saya bilang begitu. Tanya dulu kenapa pulang. Ya itu saya kalaunya ya masih nangis. Nggak pernah sih, dia nggak pernah cerita. Tapi kelihatannya dia memang mengidolakan abahnya dan Gus Dur. Ingin seperti abahnya, ingin seperti Gus Dur. Padahal itu kan kuliahnya nggak sampai selesai tuh Mas. Ya, hanya pada skripsi, terus katanya pembimbingnya ke luar negeri, ke Australia apa bagaimana itu, sehingga lama nunggu nggak datang, terus akhirnya dia pulang. Terus saya bilang, kenapa nggak kamu selesaikan? Alah, Gus Dur itu mboten rampung kuliah kok Bu. Sudah mengidolakan Gus Dur waktu itu. Ya ndelalah kok terus dijadikan juru bicaranya itu. Ya jadi juru bicara Gus Dur itu, saya kok ya merasa bangga, ya enggak. Saya kok ya biasa-biasa saja ya Mas waktu itu. Saya enggak merasa bangga anak saya jadi juru bicara Gus Dur gitu juga enggak. Ya saya pikir ya memang saya kalau mendoakan anak saya, ya Allah tempatkanlah anakku. Kalau saya berdoa itu bahasa Jawa Mas. Mungkin bisa ditangkap ya. Ya Allah, mugi panjenengan toto panjenengan pernahaken anak-anak kula sedaya dados tiyang ingkang manfaat, ingkang maslahah, ingkang barokah. Jadi menurut saya, anak saya itu jadi apapun ya itu pilihan Allah. Karena kalau saya mendoakan semoga Allah menjadikan anak saya menjadikan orang yang manfaat. Ya saya ya kasihan gitu saja sama Gus Dur, bukan pas sama anak saya, enggak. Pada waktu anak saya, yang saya deg-degan itu pada waktu anak saya, apa ya itu, yang mengumumkan, saya bilang kamu kok mau, kan banyak juru bicara yang lain, lah yang lain-lainnya enggak berani kok. Yang lain-lainnya enggak berani kok. Ya sudah saya yang berani, ya Allah alhamdulillah. Diparingi selamat, saya bilang begitu. Sebenarnya ya Mas ya, saya itu tidak ingin Mas Yahya jauh-jauh dari saya dan dari pondok. Tapi kemudian saya pikir-pikir, karena Mas Yahya bilang niatnya Mas Yahya adalah untuk NU ke depan. Jadi saya lepas dia dengan rela, dengan ridho, bahkan saya doakan mudah-mudahan apa yang menjadi hajatnya Mas Yahya dan menjadi maksudnya Mas Yahya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena niatnya baik. Dia bilang saya bukan ingin jabatan, dan karena bilang niatnya untuk khidmah kepada NU, saya lepas dengan rela Mas, dengan doa. Harapan saya ya Yahya betul-betul amanah di dalam menerima jabatan itu, kemudian Allah memberikan jalan yang baik, memberikan petunjuk yang baik kepada Mas Yahya untuk kemajuan NU ke depan seperti yang dicita-citakan oleh Mas Yahya, sehingga Mas Yahya betul-betul tidak menjadi ketua umum PBNU itu betul-betul menjadi orang yang bermanfaat
dan barokah untuk semuanya. Untuk NU, untuk umat, untuk bangsa. Itu selalu harapan saya, Mas. Sudah saya katakan tadi bahwa anak saya itu jadi apa saja, saya itu menganggap itu adalah pilihan dari Allah. Jadi apapun harus rela. Itu 3 hal yang selalu saya pegang, Mas, di dalam hati saya itu, yaitu sabar, syukur, dan ridho. Itu silahkan diterjemahkan sendiri. Sabar, syukur, dan ridho. Sabar dalam keadaan apapun, syukur dalam keadaan apapun, ridho menerima kodoknya Allah.